Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial personal blog Laravel 10 episode yang ke-6. Sebelumnya, kita sudah berhasil membuat halaman data slide dan juga fitur untuk menghapusnya. Dan di video ini, kita akan membuat fitur untuk mengupdate data slide dan juga menampilkannya di halaman beranda. Sekarang kita buka aja web kita ya. Kalau host 8000. Teman-teman jangan lupa jalanin dulu XAMPP sama artisannya ya. Sekarang kita ke login. Kita masukin email sama passwordnya. Sekarang kita ke slide ya. Nah ini data slide saya. Sekarang kita mulai aktifin tombol ini ya, edit slide ini ya. Sekarang kita ke text editor. Silakan dibuka folder project Laravelnya. Lalu kita ke sources, views, dashboard, slide, index ya. Tombol edit slide itu kan ini ya, dan linknya href udah kita buat ya kemarin ya. Jadi sekarang kita tinggal buat metodenya ya. Jadi sekarang kita ke controller ya, app http controller ini ya, slide controller. Sekarang kita buat nih. Nah, sekarang kita buat sini ya, edit ya, untuk nampilin halaman edit slide-nya. Sekarang kita buat variabel di sini untuk nampung data slide yang mau kita edit ya. $slide edit. Kita panggil model kita ya, slide where id sama dengan $id ya. Kita panggil method first. Sekarang kita return. Kita panggil. Kita tampilin ya halamannya ya. Dan view. Kita ke dashboard. Lalu ke slide. Lalu kita buat file baru di sini. Namanya slide edit. Lalu kita kirim data di sini ya. With. Yang pertama kita kirim itu title ya. Titlenya slide. Yang kedua datanya ya, data slide-nya ya. Data. Sini kita ambil dari $slide edit ya. Ini diambil dari sini ya. Ini kita tutup dulu. Sekarang kita buat file ini ya, slide edit ini ya. Kita kan belum punya. Kita ke dashboard, slide, sini ya. Kita buat namanya slide strip edit.blade.php. Isinya kita copy aja ya, dari slide baru. Kita Ctrl A, Ctrl C ya. Paste. Sekarang kita benerin. Ini saya ganti. Jadi edit slide ya. Terus ini saya ganti ya. Saya ganti jadi gini. $error
any. Jadi kalau ada error kita tampil pesannya di sini. Ini ya. Update slide gagal. Lalu ini alatnya bukan info ya, tapi danger. Href-nya kita benerin. Di sini kita masukin ID-nya ya. $data ID. Lalu di sini metodenya juga kita tambahin ya. Blade. Metodenya itu put ya. Coba kita cek ya. Ke terminal, kita ketikin di sini php artisan route list. Nah, kita ke sini teman-teman. Ini URL-nya ya. Dashboard slide ini ID-nya ya. Nah, ini untuk metodenya update-nya. Nah, metode yang tadi ini ya, put ya. Boleh put, boleh patch ya. Ini tadi ya. Sekarang kita ke sini. Ini kita tambahin $data judul. Jadi ini isinya diambil dari data judul slide ya. Ke bawah, lalu ke gambar ya. Lalu di sini saya buat tag input ya. Type-nya hidden ya. Ini nggak kita tampilin. Lalu value-nya kita ambil dari gambar yang ada di slide ya. Kita buka tag blade, lalu ke $data gambar. Di sini kita buka blade, if kita cek dulu ya. Kalau gambarnya ada, baru kita tampilin di sini gambarnya. Ya, search-nya kita arahin, kita buka blade, lalu ke asset ya, lalu ke folder images, kita ambil nama gambarnya ya, $data gambar. Else ya, kalau gambarnya nggak ada, ini kita copy, paste, search-nya kita kosongin aja ya. Gini ya. Ke bawah. Lalu kita ke kutipan ya. Sini tambahin ya. Kita isi datanya, kutipannya kita ambil dari data kutipan. Kita ke bawah. Untuk resetting nggak usah ya, kita hapus saja. Ini kita ganti, bukan simpan ya, tapi update. Save ya. Sekarang coba kita cek tampilannya. Kita refresh dulu. Ini kita coba jalan ya, klik ya. Tampil gak dia? Ini udah tampil ya, halaman edit slide-nya ya. Cuman ini nggak bener nih. Yang ini ya, kita benerin lagi. Ke gambar ya. Ini width-nya saya hapus. Kita ke sini ya. Sini kita kasih kolom LG 5 ya.
Kita kasih select class, displaynya block. Kita ke bawah, kita kasih juga kolom LG5. Save ya. Coba kita cek fresh. Nah, udah benar ya kayak gini ya. Sekarang kita tinggal jalanin tombol nih ya, update ini ya. Jadi sekarang kita ke slide controller lagi ya. Ke sini. Nah, sekarang kita aktifin nih metode update-nya. Metode update ini kita copy aja ya. Nanti kita benerin. Nah, ini dari store ya. Copy dulu semua. Copy. Paste sini. Sekarang kita benerin. Ini untuk validasi biarin aja ya. Sekarang kita ke sini. Ini kita kasih komentar dulu. Cek gambar ya. Jadi kalau ada gambar yang di-upload sama si user ya di sini, maka di sini gambar lamanya kita hapus. If $request. Jadi kalau slide lamanya itu ada gambarnya, kita hapus gambarnya di sini. Gambar lama ya. Ini kita ambil dari inputan yang kita hidden tadi ya. Nah, dari sini ya. Nah, ini name-nya belum kita kasih nih. Name-nya gambar lama. Kita kontrol lagi. Nah, kalau gambar lamanya ada, kita hapus ya. Kita panggil class file ya. Panggil metodenya delete ya. Lalu foldernya kita tentuin public path images ya. $request gambar lama ya. Terus kita ke bawah. Ini kita ganti ya, kita benerin. Slide where ID. Ini kita pilih ID dari slide yang kita edit ya. $ID. Lalu kita panggil metodenya update. $validasi. Lalu ini kita benerin juga. Ini bukan return back ya, tapi kita arahin ke halaman dashboard lagi ya, ke halaman indeksnya. Di direct dashboard slide ya. Untuk pesannya, key-nya info, pesannya itu slide berhasil diupdate itu ya. Gini ya, save ya. Sekarang kita tes ya. Ini kita balik dulu. Kita klik di sini lagi ya, edit ya. Sekarang kita tes validasinya dulu ya. Ini saya hapus dulu. Ini kan nggak boleh kosong ya mesinnya ya. Sini nggak boleh. Coba kita update ya. Nah, update slide gagal ya. Headline harus diisi kan. Sekarang ini kita isi. Jadi selamat datang aja dia. Nah, gini aja. Terus gambarnya saya ganti pakai ini. Gambar yang ini ya. Open. Ada berubah ya. Sekarang coba kita update. Pastinya berubah nih. Nama headline-nya sama gambarnya. Nah, berhasil ya. Slide berhasil di-update. Ini alert muncul. Ini gambarnya udah berubah ya. Sama headline-nya selamat datang.
Coba satu lagi, yang ini ya. Nah ini saya mau ganti pakai gambar yang ukurannya lebih dari 1 mega ya, kan mestinya nggak boleh nih. Nah saya pakai ini ya, ini kan lebih dari 1 mega nih, 1,7. Mestinya nggak mau dia. Kita klik update ya. Nah gagal ya, nggak mau dia. Maksimal ukuran gambar 1 megabyte. Ini kita ganti sekarang pakai yang bener ya. Saya pakai yang ini. Pun berubah ya. Nah sekarang ini saya mau pakai formattingnya nih. Sini pakai bold misalkan. Nah, ini saya pakai italic ya. Ini saya kasih link misalkan. Saya akan carain ke https get bootstrap misalkan .com gitu ya. Oke ya, kita update sekarang. Nah berhasil ya, gambarnya berubah. Tapi kita cek tadi ininya, kutipannya. Nah udah jalan ya formattingnya ya. Ini bold, ini italic, dan ini link ya. Ada linknya di sini ya, kayak biru warnanya. Nah kita sudah berhasil membuat fitur update slide ya. Sekarang slide ini kita tampilin di halaman beranda ya. Ke sini. Sekarang kita ke bootstrap ya. Di sini get bootstrap. Kita klik di sini. Kita ke dokumentasinya ya. Klikin aja di sini carousel ya. Nah kita cari yang ke sini ya, atau playing without control. Nah ini ya, saya mau pakai yang ini. Jadi ini kita copy ya. Lalu kita ke blog ya, blog, layout. Nah kita ke slide nih. Nah ini kita benerin. Nah kita paste sini sekarang. Nah yang atas ini kita hapus, nggak kita pakai lagi ya. Save ya. Sekarang coba kita cek tampilannya. Refresh. Nah begini ya. Ini gambarnya nggak ada ya. Soalnya di sini kita lihat. Nah gambarnya kosong nih. Nah ini gambar ini nanti kita ambil dari slide kita ya. Untuk ngirim data slide-nya kita mesti buat kontrol dulu ya teman-teman. Jadi sekarang kita buka terminal. Kita clear dulu ya. Kita ketikin di sini untuk buat controller php artisan make .2 controller. Saya kasih nama block controller. Enter. Nah berhasil ya. Sekarang kita ke http. Nah ini ya yang baru kita buat ya. Nah sekarang kita buat nih metode indeksnya. Public function index ya. Kita return. Kita arahin ke view block index ya. Lalu kita kirim data di sini. With yang pertama kita kirim title-nya ya, judul halamannya. Halamannya itu kan beranda ya. Lalu yang kedua baru slide-nya ya. Slides. Kita panggil modelnya ya sini.
kita panggil metodenya all untuk nampilin semua data ya. Ini kita kasih titik koma ya sini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke root ya, ke URL kita. Kita bener lagi root kita. Nah ini ya, nah ini kita ganti nih. Kita kan masih pakai tampilannya di sini ya. Sekarang ini kita arahin ke controller yang baru kita buat ya. Ini kita hapus. Sini kita panggil blok controllernya ya. Blok controller 2.2 kelas ya. Kita panggil metode index ya. Pasti ini kepanggil di atas ya. Nah ini udah kepanggil tadi ya. Sekarang coba kita tes. Kita refresh ya. Nah oke, nggak ada masalah ya. Cuman ini title-nya belum muncul nih. Jadi sekarang kita muncul nih title-nya. Kita ke main ya. Ini sekarang kita ganti nih. Kita buka blade, $title. Save ya. Sekarang coba kita refresh. Nah, ada ganti ya. Jadi beranda ya. Nah, sekarang ini masih aktif ini ya. Ini kan masih belum aktif ya. Jadi kalau kita ada di halaman beranda, maka link beranda ini aktif nih. Sekarang kita ke navbar ya. Nah, di sini ya kita pasangin kelasnya ya. Kita buka tag blade. Kita pakai operator ternary ya. $title sama dengan beranda. Jadi kalau title-nya beranda atau judul halamannya beranda, maka di sini kita kasih kelas aktif ya. Tapi kalau bukan, kita kosongin. Save ya. Coba kita refresh ya. Di sini ini jadi aktif nih. Refresh. Nah, jadi aktif ya. Kita kan ada di halaman beranda, jadi ininya aktif sekarang. Sekarang kita tampil nih gambar slide-nya ya. Kita ke slide. Nah, search-nya kita isi sekarang. Kita buka blade. Kita ke asset ya. Lalu kita ke folder images. Terus kita panggil nih gambarnya. $slides. Kita kasih indeks 0 untuk yang pertama ya. Lalu kita ke gambar. Ini diambil dari model slide ya. Yang udah kita kirim tadi ya. Kita kirim dari block controller ya. Nah, dari sini. ALT-nya kita kasih aja slide ya. Coba kita save ya. Coba kita cek tampil gak dia. Nah, tampil ya. Itu gambar yang pertama ya. Cuma ini kegedean nih. Saya mau pendekin ya. Ini di sini saya kasih height ya. Height-nya 400 pixel. Save, kita cek lagi. Fresh. Nah, segini ya. Gambarnya sudah, sekarang kita tampilin tulisannya ya. Headline sama kutipannya ya. Kita balik lagi. Sini ya. Kita buka tag div. Kita kasih kelas ya, namanya carousel caption. Kasih lagi kelas display medium block.
isinya kita kasih H1 ya. 1. Sekarang kita buka template, lalu kita panggil headline-nya ya. $slides. Kita kasih dulu indeksnya ya, 0 untuk yang pertama. Di sini kita panggil file-nya itu judul ya. Judul. Save ya. Sekarang coba kita cek. Fresh. Nah, tampil ya. Cuma ini ke bawah nih. Kita naikin ya. Ini saya mau kasih kelas juga. Biar tebal saya kasih kelas font weight boulder. Terus biar naik di sini saya kasih style. Topnya 120 pixel. Save ya. Sekarang coba kita cek. Fresh. Nah, udah naik ya. Sekarang kita tampil nih tulisannya ya. Sini kita buka template, kita ketik $slides, kita masukin indeksnya 0 yang pertama, lalu kita panggil kutipan di sini. Save, cek lagi, fresh. Nah, tampil ya. Cuman ini HTML-nya ke bawah ya. Kita nggak tampil nih tag HTML-nya ya. Paragrafnya nih ya. Jadi ini kita hapus satu ya. Ini ya. Ini. Nah, begini ya. Coba kita cek. Save ya. Kita refresh lagi. Nah, ada hilang ya. Tag HTML-nya ya. Nah, ini tuh gambar yang pertama ya. Sekarang kita ke yang kedua ya. Untuk yang kedua ini kita copy aja nih. Sampai sini ya. Kita copy. Nah, ini kita hapus aja. Paste. Kita ganti ya. 1 ya. Ini untuk yang kedua kan. Ini 1. Ini 1 juga. Lalu ini kita copy juga nih. Ini udah. Kita hapus. Paste lagi. Tinggal kita ganti ini indeksnya ya. Ini untuk yang ketiga ya. Ini. Indeksnya 2. Nah, gini ya. Save. Sekarang coba kita cek ya. Tampil gak gambarnya. Fresh. Nanti ini untuk yang pertama ya. Nah, ini untuk yang kedua udah jalan ya. Ini untuk yang ketiga ya. Nah, sekarang yang bener yang ini ya. Pinggir-pinggir ini ya. Ini kan ada jarak teman-teman. Atas, bawah, kanan, kiri ya. Saya pengen ngepres dia, nggak ada jarak ya. Kita ketik editor lagi. Kita ke atas ya. Nah, ini padding-nya saya hapus. Backlight-nya saya hapus. Save ya. Coba kita cek. Refresh. Nah, udah ngepres ya. Tinggal kanan kirinya nih. Kita buang ya. Ini saya kasih kelas container fluid ya, biar penuh dia. Save. Coba kita refresh ya. Nah, tapi masih ada jarak ya. Sini kita tambahin ya. Kita kasih kelas padding X 0. Save. Kita refresh lagi. Nah, udah pas ya. Udah gak ada jarak lagi dia. Udah press. Nah, ini tulisannya redup ya teman-teman ya. Jadi soalnya kan warnanya terang dan tulisannya putih ya. Jadi saya pengen gambarnya ini saya kasih lapisan ya, agak gelap. Jadi biar tulisan di atasnya ini kelihatan ya, nggak redup begini.
Terus saya mau naikin juga ke atas ya. Text editor lagi. Nah ini kan kelasnya namanya carousel inner ya. Kita cari nih. Kita ke public ya. Public. Sini ya. Ke blog. Ke CSS ya. Nah di sini. Kita cari tadi namanya carousel inner ya. Carousel. Nah ini nih. Ini ya. Nah ini kan udah ada nih lapisannya ya, tinggal kita tambahin aja nih. Di sini kita kasih lagi property position ya. Sini itu absolute. Kita kasih lagi topnya 0, leftnya 0, terus right-nya 0, lalu background color ya. Background colornya kita kasih RGBA 0, 0, 0, lalu untuk opacity-nya kita kasih 0,4. Nah segini. Save ya. Sekarang coba kita cek ya, refresh. Coba kita lihat yang kedua ya. Nah ini ya. Coba kita tambahin opacity-nya jadi 0,7. Refresh lagi. Masih ini redup ya. Coba kita cek lagi. Oh ini kurang teman-teman. Bottomnya belum, baru topnya doang. Bottomnya 0. Save ya. Sekarang coba kita refresh. Nah udah tutup ya sama lapisan, satu lapisan gelap ya. Coba di yang kedua. Ada itu lapisan gelap ya, tinggal kita redupin aja, opacity-nya kita kurangin. Ini di 0,4. Refresh ya, save, refresh. Nah cukupnya segini ya, tinggal tulisannya ini kita ke atasin ya biar dia nggak redup. Sekarang kita ke slide lagi. Nah, di sini tambah ini. Kita kasih properti Z index. Z indexnya 1 aja. Biar dia posisinya ada di atas ya, posisi tulisannya ya. Save ya. Sekarang coba kita cek. Refresh. Nah, udah terang kan dia, nggak redup lagi. Tapi yang kedua ya. Nah, yang kedua tinggal belum ya, tinggal kita pasangin tadi Z indexnya. Sama yang ketiga juga ya. Sini ya. Kasih Z index. 1. Satu lagi. Sini ya. Z indexnya 1 ya. Save. Sekarang kita cek ya. Refresh. Nah, yang pertama udah terang ya. Yang kedua terang ya. Udah nggak redup lagi dia. Yang ketiga juga udah terang ya. Udah nggak ketutup gambar lagi. Jadi ini teman-teman
kita sudah berhasil mengupdate data slide dan menampilkannya di halaman beranda. Di video selanjutnya, kita akan mulai mengelola fitur kategori artikel untuk aplikasi kita. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya channel kita dapat terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.